Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Munir Amanda, NIM 061138192436. Di sini, dalam mata kuliah dasar-dasar pembelajaran fisika yang diampu oleh Bapak Dr. Ketangwiono SPD IPB dan Bapak Dr. Andes Abidin Pasari BMM, saya ingin memaparkan materi yang berjudul taksonomi pembelajaran. Sebelumnya, apa itu taksonomi pembelajaran? Taksonomi pembelajaran adalah usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu dan menjadi salah satu aspek yang harus dipertimbangkan dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Di mana taksonomi tujuan pembelajaran diperlukan dengan mempertimbangkan sebagai berikut. Yang pertama, perlu adanya kejelasan terminologi tujuan yang digunakan dalam tujuan pembelajaran, karena tujuan pembelajaran berfungsi untuk memberikan arah kepada proses belajar dan menentukan perilaku yang dianggap sebagai bukti hasil belajar. Kedua, sebagai alat yang akan membantu guru dalam mendeskripsikan dan menyusun teks teknik penilaian dan evaluasi dalam pembelajaran. Adapun keuntungan dari penuangan taksonomi pembelajaran itu ada 7. Yang pertama, waktu untuk kegiatan belajar mengajar dapat dialokasikan dengan tepat. Yang kedua, pokok bahasan dapat dibuat seimbang. Yang ketiga, pendidik dapat menetapkan beberapa banyak materi pembelajaran. Yang keempat, pendidik dapat menetapkan susunan dan rangkaian materi pelajaran dengan tepat. Yang kelima, pendidik dapat menerapkan strategi belajar mengajar yang cocok dan menarik. Yang keenam, pendidik dapat mempersiapkan keperluan peralatan maupun bahan dalam keperluan mengajar. Dan yang terakhir, pendidik dapat dengan mudah mengukur keberhasilan siswa dalam proses pembelajaran. Baik, untuk materi selanjutnya itu sejarah singkat dari taksonomi pembelajaran. Di mana kita ketahui taksonomi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu taxon, berarti untuk mengklasifikasikan, dan namos yang berarti aturan. Taksonomi berarti klarifikasi berikrar dari suatu atau prinsip yang mendasari klarifikasi. Semua hal yang hidup, benda diam, tempat, dan kejadian sampai pada kemampuan berpikir dapat diklasifikasikan menurut beberapa skema taksonomi. Menurut Bloom, perilaku individu dapat diklasifikasikan ke dalam 3 ranah, yaitu ranah kognitif, ranah afektif, dan ranah psikomotorik. Yang pertama itu ranah kognitif, di mana kognitif adalah kawasan yang membahas tujuan pembelajaran dengan proses mental yang berawal dari tingkat pengetahuan ketinggi yang lebih tinggi, yakni evaluasi. Kawasan kognitif terdiri dari 5 tingkatan, yaitu pengetahuan, pemahaman, penerapan, penguraian, memadukan, dan penilaian. Di mana bisa dilihat di ranah kognitif, di mana tingkat pengetahuan itu diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menghafal atau mengingat kembali atau mengulang kembali pengetahuan yang pernah diterima. Untuk selanjutnya yaitu pemahaman diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam mengartikan atau menafsirkan, menerjemahkan atau menyatakan sesuatu dengan cara sendiri tentang pengetahuan yang pernah diterimanya. Selanjutnya, tingkat penerapan diartikan sebagai kemampuan seseorang dalam menggunakan pengetahuan dalam memecahkan berbagai masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari. Yang keempat, tingkat sintesis, di mana diartikan sebagai kemampuan menyatukan bagian-bagian secara terintegrasi menjadi suatu bentuk tertentu yang semula belum ada. Dan yang terakhir yaitu penilaian, di mana diartikan sebagai kemampuan membuat penilaian judgment tentang nilai untuk maksud tertentu. Dan yang kedua yaitu ranah afektif.
di mana afektif sendiri adalah suatu kawasan yang berkaitan dengan sikap-sikap, nilai-nilai, interest, apresiasi, atau penghargaan dan penyesuaian perasaan sosial, di mana tingkat afektif ini ada 5, di antaranya yang pertama, kemampuan menerima, berarti keinginan untuk memperlihatkan suatu gejala atau rancangan tertentu, seperti keinginan membaca buku, mendengarkan musik, atau bergaul dengan orang yang mempunyai ras berbeda. Yang kedua yaitu kemampuan menanggapi, di mana berarti kemampuan yang merujuk pada partisipasi aktif kegiatan tertentu seperti menyelesaikan tugas di laboratorium atau enolog orang lain. Yang ketiga, berkeyakinan yaitu berarti kemampuan menerima sistem nilai tertentu pada individu seperti menunjukkan kepercayaan terhadap sesuatu, apresiasi atau penghargaan terhadap sesuatu, sikap ilmiah, atau kesungguhan untuk melakukan suatu kehidupan sosial. Yang keempat yaitu penerapan karya, di mana berarti penerimaan terhadap berbagai sistem nilai yang berbeda-beda berdasarkan pada suatu sistem nilai yang lebih tinggi, seperti menyadari pentingnya keselarasan antara hak dan tanggung jawab, bertanggung jawab terhadap hal yang telah dilakukan. Dan yang terakhir yaitu karakteristik, di mana berarti yang sudah memiliki sistem nilai selalu menyelaraskan perilaku sesuai dengan sistem nilai yang dipegang, seperti bersikap objektif terhadap segala hal. Untuk materi selanjutnya yaitu ranah psikomotorik. Di mana psikomotorik berarti berkaitan dengan keterampilan yang bersikap manual atau motorik, di mana tingkat psikomotorik ini meliputi ada 6. Yang pertama, persepsi. Di sini, persepsi itu berkenaan dengan penggunaan indera dalam melakukan kegiatan. Contohnya, mengenal kerusakan mesin dari suaranya yang tumbang, atau mengenal kerusakan pada suatu mesin, contohnya kipas angin, dari bunyi yang tidak enak dikeluarkan dari kipas angin tersebut. Dan yang kedua yaitu kesiapan melakukan sesuatu, di mana berkenaan dengan melakukan sesuatu kegiatan atau set termasuk di dalamnya mental set atau kesiapan mental, physical set, kesiapan fisik atau emotional set atau kesiapan emosional, perasaan untuk melakukan suatu tindakan. Yang di mana untuk materi ketiga yaitu berkenaan dengan respon terbimbing, di mana dengan meniru atau imitasi atau mengikuti atau mengulang perbuatan yang diperintahkan atau ditunjukkan oleh orang lain, di mana melakukan kegiatan coba-coba atau trial and error. Yang kelima yaitu kemahiran, berkenaan dengan penilaian gerakan motorik dengan keterampilan penuh. Kemahiran yang ditunjukkan biasanya cepat dengan hasil yang baik, namun menggunakan sedikit tenaga. Contohnya, terampil menyetir kendaraan bermotor. Prosesnya kan butuh waktu yang lama, tapi hasilnya sangat baik. Yang terakhir yaitu adaptasi, di mana berkenaan dengan keterampilan yang sudah ada, berkembang pada diri individu sehingga bersangkutan maupun memodifikasi pada pola gerakan sesuatu dengan situasi dan kondisi tertentu. Contohnya, orang yang bermain tenis, pola-pola gerakan disesuaikan dengan kebutuhan mematahkan pemain lawan. Tidak terasa kita sudah sampai ke kesimpulan, di mana kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari materi yang saya jelaskan, yaitu taksonomi pada dasarnya merupakan usaha pengelompokan yang disusun dan diurutkan berdasarkan ciri-ciri suatu bidang tertentu. Sebagai contoh, taksonomi dalam ilmu fisika menghasilkan pengelompokan benda ke dalam benda cair, benda padat, dan gas. Serta taksonomi tujuan pembelajaran adalah pengelompokan tujuan pembelajaran dalam kawasan kognitif, afektif, dan psikomotorik. Sehingga sebagai seorang pendidik perlu memahami berbagai taksonomi tujuan untuk memperoleh wawasan yang luas tentang tujuan pembelajaran dan dapat memilih mana yang sesuai dengan mata pelajaran yang diasuh
dan kegiatan pembelajaran yang dirancang agar terciptanya hasil yang baik dalam setiap materi pembelajaran yang akan dicapai. Baik, sekian presentasi dari saya. Bila ada salah-salah kata, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.